Setiap bulan banyak rilis game baru, dan tentu saja 7 dimensi sudah merangkumnya dan mungkin layak untuk mencuri perhatian kalian sobat gamer. Hai teman-teman, kami 7 dimensi dan ini dia 10 game baru yang rilis bulan September tahun ini. Di nomor 10 ada Metal Hellsinger. Game ini sangat mirip dengan game jadul yang bernama Doom, dengan grafik yang tentu aja udah diperbaharui. Cara mainnya juga gampang, tinggal nembak target yang mirip Dajjal, dan kalian bakal menang. Intinya kalau kalian dapat senjata yang bagus, maka kalian bisa bikin efek kerusakan yang lebih gede. Game ini benar-benar butuh kecepatan tangan alias fast hang. Meskipun banyak elemen yang harus kalian pakai juga biar mainnya GG banget. Tapi apapun alasannya, game ini ngingetin banget sama masa kecil gua pas main Doom dulu di PC yang sangat kentang, yang harganya nggak seberapa itu. Pas gua download game ini, gak berasa ternyata gua maininnya udah berjam-jam. Jadi menurut gue game ini bikin kecanduan dan lupa waktu. So intinya gua menikmati banget game ini. Di nomor 9 ada No Place for Bravery. Permainan pria berjubah dengan pixel yang gak seberapa, namun menyuguhkan petualangan dengan animasi yang menurut gue sih epic banget. Untuk segelas game mirip 16-bit ini, gue bener-bener salut sama yang bikin game ini. Soalnya rapi banget dan variasi efeknya tuh gak bikin pedes di mata. Apalagi pas ngalahin musuhnya tuh kayak puas banget dah habis mukulin orang. Efek animasi musuhnya juga wow banget. Kalau lo pernah mainin game ini, mirip banget sama Sekiro di PS4, tapi versi 2 dimensinya. Jadi menurut gua game ini ya game 2 dimensi yang terbaik dah. Nah, di nomor 8 ada The Last of Us Part 1, tapi ini bikinan buat PS5 ya. Kalau lo udah pernah nyoba The Last of Us, pasti lo nunggu-nunggu nih kelanjutan sequelnya. Yang kita tahu The Last of Us memang udah di remake yang ada di PS4 Pro, dan gamenya emang bagus banget. Tapi gimana pun juga, The Last of Us yang kedua ini lebih baik dari versi sebelumnya. Nah sekarang muncul lagi Last of Us Part 1 yang juga sama bagusnya. Gue yakin bakalan banyak orang yang suka game ini. Game ini di remake lagi dari yang dulunya PS4 dibikin ulang, dibagusin lagi grafiknya, dibikin seril mungkin, dan boom, mantep banget. Udah pas deh buat game PS5. Dari Sony PS-nya aja ngomong kalau game ini benar-benar udah ditingkatkan aksesibilitasnya. Dan barang siapa yang main game ini bakal tenggelam dalam alur cerita pertempuran keren yang tersaji. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. Dan selanjutnya ada Far Cry Elysium. Far Cry Elysium adalah judul terbaru dari seri Far Cry yang menggambarkan kematian umat manusia dan keberadaan dewa dengan pandangan dunia yang unik berdasarkan mitologi Nordik. Sebagai RPG aksi pertama, Far Cry Elysium mempertahankan special attack dan sistem combo yang udah pada tahu lah, dan bakal menyajikan pertarungan 3 dimensi baru yang super cepat. Far Cry Elysium mengusung tampilan grafik yang unik dengan menggambarkan dunia yang runtuh yang disebabkan oleh awal Ragnarok. Dan komposer Motoi Sakuraba, seri Far Cry, seri Tales, dan seri Star Ocean kembali menciptakan soundtracknya. Jadi nggak main-main ini soundtracknya. Game ini bakal rilis tanggal 29 September 2022. Yang sabar ya bos. There's nothing left for me in this world. I just want a chance to make things right. Selanjutnya di posisi 6, The Deified Chronicle. Game ini tuh RPG strategi baru yang mengunggulkan kisah perang yang menarik demi kehormatan bangsanya. Grafiknya menurut gua bagus banget, memadukan kisah fantasi abad pertengahan dan modern. Seperti kebanyakan JRPG, The Deified Chronicle lebih condong ke arah seni daripada grafis murni.
Model karakter dan grafiknya tampak cukup sederhana dengan sedikit keunikan atau menariklah tentang estetika abad pertengahan. Nah, yang paling menarik adalah bagaimana adegan dan pertempuran dikonstruksi sedemikian rupa sehingga hampir terlihat seperti miniatur yang diletakkan di atas meja atau diorama. Sepertinya Square Enix nyoba menciptakan sesuatu yang mencerminkan karya seni fantasi permainan yang sangat indah. Dan game ini bakal rilis tanggal 20 September 2022. 敵の背後から攻撃をすることで通常よりも大きなダメージを与えることができます。バックアタックを成立させるためには敵の背後 Di nomor 5 ada Splatoon 3. Genius adalah kata yang tepat untuk menjelaskan apa yang berhasil dicapai Nintendo dengan seri Splatoon-nya. Kita bicara soal game action shooter yang menitikberatkan pada sisi multiplayer, yang tetap menawarkan keseruan dan adiksi yang sama, namun sama sekali tak memuat sisi kekerasan hingga bisa dimainkan oleh semua gamer. Seiring dengan lebih banyak seri yang keluar, ia kini juga datang dengan sisi cerita yang setidaknya memberikan sedikit gambaran soal latar belakang cerita yang ada. Kalau kamu termasuk yang menantikan Splatoon 3, kamu harus bersiap-siap. Benar sekali, Splatoon 3 akan tiba di bulan September 2022 lewat pengumuman yang juga menyertakan sebuah video gameplay 1 ronde penuh untuk mode kompetitifnya. Nah, kamu bisa lihat bagaimana ronde 4 versus 4 terjadi, termasuk dari perspektif ragam senjata yang berbeda pula. Ingat, seri ketiga ini juga akan menghadirkan mode single player dengan campaign yang bertajuk Return of the Mammalian. 大きく塗り広げていくのか、それとも相手を倒し塗りよく Di nomor 4 ada Solstice. Game ini dianggap sebagai next generation action game yang bakal rilis tanggal 20 September di Steam. Solstice dibentuk menjadi game aksi karakter baru yang cukup solid. Walaupun gamenya nggak sebagus dan sehalus Bayonetta atau Devil May Cry, tapi pertarungannya masih sangat responsif dan menyenangkan. Para gamer yang suka akan tantangan pasti bakalan seneng lihat Solstice punya 6 pengaturan kesulitan yang selanjutnya mendorong kalian para gamer hardcore untuk mempelajari seluk-beluk mekanismenya. Jadi game ini menyuruh kita untuk mempelajari seluk-beluknya ya guys ya. He humiliated us all because of you, son! Nah, di nomor 3 ada Isonzo. Game ini merupakan game FPS pertama yang bertema tentang peperangan alpin saat Perang Dunia Pertama yang ganas itu. Game ini bakal menguji keterampilan taktis kalian dalam FPS World War I yang bisa dibilang otentik sekali. Pertempuran ini terjadi di antara puncak yang indah, lembah terjal, dan juga kota-kota indah di Italia Utara. Selain lo pada tembak-tembakan, kondisi geografis yang ditampilkan game ini juga pasti bakal memanjakan mata kalian. Jadi kalau lo nyoba gamenya, seakan-akan lo ada di situ dan ngerasain Perang Dunia Pertama dan kelihatan nyata banget ada di depan mata. Buat kalian yang pengen nyoba keseruannya, game ini bakal rilis pada tanggal 13 September 2022. Nomor 2 ada Return to Monkey Island. Buat yang belum tahu, game ini dibuat sama kru yang udah legendaris banget dan terkenal di bidangnya. Ada Bang Ron Gilbert sebagai penciptanya, kemudian ada penulis game terkenal Bang Dave Grossman, dan Om Rex Crowley sebagai direkturnya. Jadi game ini bukan kaleng-kaleng bro. Game ini berkisah tentang petualangan bajak laut dan lo bakal dibawa ke laut lepas, menjelajahi hal-hal baru dan tidak dikenal untuk keluar dari kesulitan. Lo juga bakal menghadapi berbagai macam teka-teki hingga situasi yang aneh banget. Return to Monkey Island akan dirilis pada tanggal 19 September untuk PC dan juga Nintendo Switch. Nah, di nomor wahid ada Steel Rising.
pertama kali diumumkan di tahun 2020 lalu, sang developer perlahan mengungkap hal-hal yang bisa diekspektasikan dalam game Souls-like berlatar revolusi Perancis yang ditwist penuh dengan prajurit automaton. Dan baru-baru ini, mereka memperlihatkan lebih mendalam terkait gameplay yang disajikan dalam Steel Rising. Berbagai senjata dipamerkan dengan hibrida yang menarik seperti Griboval, Halberd yang menyediakan opsi jarak dekat dan jarak jauh untuk pemain. Steel Rising juga akan memberikan tingkat kebebasan dalam hal eksplorasi, dengan Aegis dapat menggunakan grappling hook untuk berkeliling. Ada juga beberapa opsi penyesuaian yang tersedia dalam hal pakaian, yang sangat masuk akal jika kalian mempertimbangkan pengaturan dalam permainan itu. Nah, itu dia 10 game terbaik yang bakal memeriahkan September ceria kalian. Jangan lupa buat nabung biar semua game di atas bisa kalian beli. Kalau kalian suka video ini, klik like sekarang juga. Dan yang belum subscribe, inilah saat yang tepat untuk menekan tombol subscribe. Jangan lupa buat nantikan updatean konten terbaru dari 7 Dimensi. Gue ucapin makasih banget udah nonton video ini sampai selesai. Gue Bang Bel, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.